warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Shalli alaihi miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hati kita, melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita dari kediaman kita masing-masing untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dengan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang mustajab ketika datangnya bulan suci Ramadan adalah waktu berbuka puasa. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang pertama, orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan ketika datangnya waktu berbuka puasa. Bayangkan, dari waktu subuh sampai maghrib kita menahan lapar dan haus. Kita merasakan apa yang saudara kita mungkin merasakan, tidak makan berhari-hari. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua, nikmat kepada kita semua pada waktu berbuka puasa. Melihat makanan yang amat sederhana pun terasa akan nikmat betul. Ketika kita melihat waktu buka puasa, makanan yang sederhana yang mungkin setiap hari kita anggap sederhana, kita anggap kecil, akan menjadi gembira hati kita ketika melihat makanan tersebut. Itulah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka di waktu buka puasa jangan sia-siakan waktu kita. Ini kadang banyak orang ketika waktu menunggu waktu berbuka puasa melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Makananlah dipotong, kemudian dia pergilah jalan-jalan, kemudian entah apalah yang ia kerjakan, maka tidak ada manfaatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita umatnya, ketika menjelang waktu berbuka puasa, perbanyak membaca zikir, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 3 kali dibaca, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna,
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Baca zikir semacam itu. Jangan ketika waktu buka puasa, Bu. Jangan sampai ibu sia-siakan waktu berbuka puasa dengan hal-hal yang nggak perlu. Apa contohnya? Makanan tadi dipoto, di-share di media sosial. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Lebih baik duduk kumpulkan keluarga kita tuh, anak, istri kita, semua keluarga kumpul berdoa kepada Allah di waktu berbuka puasa. Dan Nabi ajarkan, baca nih zikirnya, ya, jangan sampai enggak dibaca. Apa kata Nabi? An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yasumu fayaqulu 'inda iftarihi." Siapa orang dia muslim, dia sedang berpuasa, dalam waktu menunggu buka puasanya, menjelang waktu berbuka dia membaca, "Ya Azimu ya Azim, Anta ilahi la ilaha ghairuka, ighfir dzanbal azim, fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim." Baca zikir semacam itu. Banyak ulama mengajarkan kepada kita. Guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Umar Ibn Abdul Rahman As-Segaf, beliau menuliskan zikir semacam itu di dalam kitab zikirnya Silahul Ghaib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca demikian illa kharaja min zunubihi kayauma waladathu ummuhu. Orang yang baca zikir semacam itu, tidaklah dia baca zikir semacam itu kecuali melainkan kharaja min zunubihi, telah keluar daripada dosa-dosanya, kayauma waladathu ummuhu, bagaikan bayi baru lahir dari rahim seorang ibu. Kira-kira anak yang baru lahir punya dosa apa enggak? Anak yang baru lahir punya dosa apa enggak? Anak yang baru lahir punya dosa? Enggak punya dosa. Bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan meskipun dari hasil perbuatan zina, tetap hitungannya suci, tidak ada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, ibu baca, bapak pun baca, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jangan sia-siain itu. Doain juga ulama-ulama kita, negara kita. Doakan juga agar apa? Di sela-sela waktu berbuka puasa, doakan agar negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jikalau pemimpinnya kacau, maka satu negara akan kacau, satu negeri akan kacau. Kita sebagai umat Islam doakan di waktu yang mustajab, ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang amanah, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Tuh begitu. Jangan kita waktu berbuka puasa sia-sia, main handphone kebanyakan, baca Quran kagak, baca zikir kagak. Sayang umur kita. Untuk apa? Untuk hal yang demikian. Waktu kita nggak akan lama di dunia ini. Besok belum tentu kita merasakan bulan suci Ramadan. Maka hari ini ibadah harus kita maksimalkan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah apa yang menjadi perkara urusan dunia, ka'annaka ta'ishu abadan, bagaikan engkau hidup selamanya. Saya mau tanya, kalau hidup selamanya kejar dunia, terburu-buru atau pelan-pelan aja? Terburu-buru atau santai aja? Terburu-buru apa santai? Santai, nggak usah kita terlalu cinta kepada dunia. Ini mah kadang-kadang, ya, kadang lagi kerja, datang waktu sholat, tinggalin nggak tuh kerjaannya? Tinggalin nggak kerjaannya? Kalau orang yang punya akal. Tapi kalau orang yang nggak punya akal, dia tetap
Dia lebih takut sama bosnya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kita ajarin tuh, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Kalau nggak hafal pulang terawih saya kasih nanti ya via WhatsApp, Bapak baca, amalin, jangan sampai enggak ya, jangan sampai enggak diamalin, kita diem aja waktu buka puasa. Anak kita kemana tahu, istri kita nggak tahu kemana ya, apa jangan-jangan ya nggak baca zikir ya, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillah min dzalik. Waktu buka puasa doa yang paling mustajab. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan ya negeri kita juga agar mempunyai pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah apa yang menjadi perkara akhirat seakan-akan engkau akan mati besok. Bu, ibu mati besok, apa yang malam ini kerjakan? Saya yakin malam ini pasti nggak lepas zikir kepada Allah Ta'ala. Semua harta yang ibu miliki, yang bapak miliki akan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apapun itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran akan lebih rajin kalau ibu tahu, bapak tahu mati besok. Cuman perkaranya kita nggak tahu mati kita kapan. Maka jangan sia-siakan ya, jangan sia-siakan hidup kita untuk hal yang sia-sia. Tuh orang yang puasa punya kebahagiaan waktu datangnya buka puasa. Sama ini ya, banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang berpuasa dia akan memiliki kebahagiaan wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dia akan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena membawa pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad Syekh Zainuddin ibn Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari. Ini kitab diajarkan oleh guru kami setiap hari Sabtu, oleh Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdul Rahman As-Sigaf, Pondok Pesantren Al-Kifahi At-Taufi Lapangan Ros Bukit Duri. Beliau mengajarkan kitab tersebut, dituliskan ada sebuah kisah wahukia min ba'di ahli ilmi, dari kalangan orang ahli ilmi, ahli ilmu, annahu qol, sesungguhnya dia mengatakan, kana indana rajulun, sesungguhnya ada di antara golongan kami seorang laki-laki, ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad, sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana wakana, ini Muhammad tapi sifatnya amat luar biasa, malasnya luar biasa, rusaknya luar biasa. Wakana la yusalli illa qita'an. Ini orang namanya Muhammad, dia kerjaannya nggak sholat, sekalinya sholat terputus-putus. Ini orang namanya Muhammad. Fa'idha dakhala syahrul Ramadan, maka ketika datang bulan suci Ramadan, ini orang yang bernama Muhammad zayyana nafsahu, dia menghiasi dirinya dengan apa? Bisyabil fakhirah, dengan pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Wattibi, dengan minyak wangi-wangian ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala siang hari puasa dia tidak pakai, dia pakai di malam hari untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Qiyamul lail dia pakai minyak wangi. Wa yasumu, dia berpuasa di siang harinya. Wa yusalli, di bulan lain dia nggak sholat, dia nggak sholat kecuali sholatnya terputus-putus. Dia kadang sholat maghrib 3 hari dia nggak sholat, dia sholat johor 4 hari dia nggak sholat. Tuh begitu qita'an namanya, orang yang sholatnya terputus-putus. Maka dia hiasi dirinya dengan apa? Dengan sholat di bulan suci Ramadan, sunnahnya nggak tinggal. Ini kadang kita aneh, sholat sunnah rawatib
ya, yang sunnah muakkadah ba'diyatul isya banyak kita tinggalin. Tapi sholat tarawih kita kerjain. Pahalanya gedean sholat sunnah ba'diyah isya. Maka jangan tinggal, Pak, Bu. Jangan tinggal sholat ba'diyah isya. Ya, jangan tinggal. Sayang, kenapa? Pahalanya luar biasa. Orang banyak sholat tarawih, tapi ba'diyah isya-nya ditinggalin. Sayang. Ya, padahal pahalanya lebih gedean ba'diyah isya. Ya. Ini orang namanya Muhammad. Wa yaqdi ma fatahu, di bulan suci Ramadan dia pun mengqadha daripada sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan. Kemudian seorang ulama ahli ilmi ini nanya kepadanya, faqala fi dzalika, maka aku tanya tuh kepada Muhammad, seorang laki-laki yang tak pernah sholat, ketika datang bulan Ramadan dia apa? Menghiasi dirinya. Apa jawaban Muhammad seorang laki-laki tersebut? Faqala haza syahrut taubah, ini adalah bulannya taubat, war rahmah, bulan penuh rahmat, wal barakah, bulan penuh keberkahan. Asallahu an yatazawwad anni bi fadlihi, maka aku berharap Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada aku punya dosa dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Famata, kemudian Muhammad ini meninggal dunia. Apa yang terjadi? Fara'aituhu fil manam, seorang ulama ahli ilmi ini melihat di dalam mimpinya. Faqala lahu, maka ditanya kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada Muhammad? Apa jawaban Muhammad? Seorang yang di luar bulan suci Ramadan dia berbuat kerusakan, dia nggak sholat, di bulan Ramadan dia menghiasi dirinya, ketika meninggal dunia, ghafarli li ajli hurmati syahri Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah ampuni daripada dosa-dosaku, li ajli hurmati syahri Ramadan, dikarenakan aku menghormati bulan Ramadan, bisyabil fakhirah, dengan pakaian yang bagus. Maka kalau kita sholat, pakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Pakai, jangan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita biasa-biasa saja. Ketika berjumpa dengan manusia, bos kita, ya atasan kita, dia pakai pakaian yang paling bagus. Kita kalau ketemu pejabat, kira-kira pakaiannya bagus apa enggak? Bagus. Malu kita kalau misalkan kita nggak bagus pakaiannya. Ini kita sholat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita standar-standar aja. Pakai pakaian kita yang paling bagus. Jangan sampai kita menyesal ketika pakaian itu ditanya untuk apa? Nggak pernah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah seorang laki-laki yang bernama Muhammad mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya bulan suci Ramadan, dengan dia menghiasi dirinya bisyabil fakhirah, pakaian yang bagus, wa tibi, dengan minyak wangi-wangian, wa yasumu, dia puasa di bulan Ramadan. Orang sekarang Ibu banyak yang menghina daripada bulan Ramadan. Di siang hari dia nggak puasa, padahal umat Islam, dia merokok di mana-mana, dia buka di mana-mana, ya. Padahal di bulan Ramadan, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu pun demikian, keluar rumah pakai kerudungannya. Jangan sampai ketika keluar rumah ibu membuka auratnya, pada akhirnya apa? Pahala pun dapat, dosa pun dapat. Sayang, sia-sia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau adillallahu ta'ala, andai saja Allah Subhanahu wa taala izinkan lis-samawati wal ardi, bagi langit dan bumi, antatakallama, untuk berbicara, laqadata busra liman soma Ramadan bil jannah, mereka langit dan bumi akan mengatakan kepada orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, busra, kabar baik, kabar gembira,
liman shoma Ramadan bil jannah, akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu kita. Jadikan Ramadan tahun ini momentum kita untuk berubah lebih baik lagi. Jikalau bulan Ramadan saja kita tidak zikir kepada Allah Ta'ala, bagaimana bulan-bulan yang lainnya? Jikalau bulan Ramadan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kabar bulan-bulan yang lainnya? Apa di bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran? Kita tidak tadarus, tidak tilawah, tidak berdoa kepada Allah. Bagaimana kabar di 11 bulan yang lainnya? Akan lebih jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan dua kebahagiaan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul segala hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi